Halo, maaf tadi terjadi kendala di IG Live kita malam hari ini. Sekarang kita lanjut lagi untuk IG Live-nya. Ini saya coba untuk mengundang kembali narasumber kita. Halo Halo Ibu, Ibu Ibu, Ibu Cak. Halo ya, Kak selamat Resi. malam. Suara saya Selamat malam, kedengaran suara Ibu? saya kedengaran Ibu? Kedengeran ya. Oke, kedengaran. Oke, Oke, kita lanjut Oke, kembali kita ya lanjut Ibu. kembali ya Ibu. Tadi Uh, pembahasan Tadi kita pembahasan kita mengenai motivasi mengenai Ibu motivasi Ibu dari mendirikan kertas mendirikan daur kertas ulang, daur ulang, yaitu yaitu kertas kertas bealin. Nah, beralin. tadi Ibu Nah, juga tadi Ibu juga menjelaskan menjelaskan ini ini macam-macam kertas macam-macam kertas produk yang ada di kertas yang ada bealin. di Mungkin kertas bisa beralin. dilanjutkan Mungkin bisa kembali. dilanjutkan kembali. Oke Kak Resi, jadi tadi saya jelaskan ya jenis-jenis kertas yang ada di kertas Alin. Kemudian kalau yang terakhir yang saya buat ini kayak gini, jadi ditambahin kulit jagung ya Kak Resi. Di kulit jagung itu ternyata dia setelah saya coba itu nggak bisa langsung di blender ya, karena keras banget itu. Jadi harus dimasak dulu selama 2 jam ya, hampir 2 jam. Setelah itu baru bisa dicampur ke dalam bubur kertas gitu. Dan jadinya seperti ini kertasnya. Jadi Kemudian tuh kalau Jadi tuh ulangnya itu itu bisa dicampur bisa dengan dicampur bahan-bahan dengan lain ya Bu ya? bahan-bahan lain ya Bu ya? bisa kalau misalnya kan saya berkebun juga di rumah, jadi kan saya nanam bunga telang tuh loh Kak Resi, tahu nggak bunga telang Ya, ya. yang warnanya ungu itu loh. Itu kalau dicampur ke dalam bubur kertas di blender gitu, nanti kertasnya jadi semburat warna ungu juga gitu. Jadi sering-sering bereksperimen gitu. Dan tadi seperti saya tadi didokumentasikan gitu untuk Oh catatan ya. kita ke depan gitu. Berarti selain Berarti selain itu untuk apa aja Ibu? apa aja Ibu? Ada Ada cetakannya atau cetakannya misal atau ada produk lain? produk lain? Jadi kalau untuk aplikasinya itu kertas daur ulang itu bisa digambarin ya. Jadi ini contohnya. Ini saya gambar sendiri pakai cat poster ya. Jadi kertas daur ulang itu bisa dipakai untuk menggambar, pakai pen drawing ya kalau yang ini. Contohnya yang ini juga. Ini saya gambar sendiri pakai pen drawing, Kak Resi. Halo? Halo, iya Jadi Ibu ini bagaimana? Halo, salah iya, satu Ibu bagaimana? contoh kartu nama ya yang saya cetak ya. Kertas daur ulang dicetak pakai printer di rumah itu. Tapi awalnya memang nggak Hmm, langsung bisa ya, jadi dicoba-coba gitu. Untuk tips bagaimana mencetak kertas daur ulang pakai printer di rumah itu saya pernah tulis di blog saya Kak Resi. Jadi di situ blog saya namanya ini ya, www.kertasbyalin.com. oh iya Oh, Ibu. iya Ibu. Kemudian ada lagi kertas daur ulang itu juga bisa dikombinasikan dengan bunga kering ya. Memang ini hasilnya cantik gitu. Kalau menurut saya cantik gitu. Jadi tambahin bunga kering gitu. Jadi bunganya di press dulu Kak Resi. Nanti kalau udah kering terus ditempelkan di atas kertas daur ulang gitu. Bisa juga waktu kita bikin masih dalam kondisi basah ya, kita tambahkan bunga kering itu juga bisa gitu. Lalu kalau ini juga salah satu contoh aplikasi aplikasi
apa kalau bikin kertas Produk. Produk. bisa dibikin apa ini handmade gitu ya, itu buatan tangan gitu, dijilid pakai tangan ya, dijahit pakai benang gitu, banyak tutorialnya di internet Kak Resi. Oh iya. Kemudian Ada. ini juga ada bentuk amplop ya, bentuk amplop kayak gini itu. Jadi ini amplop yang kecil, ada juga amplop yang besar. Tapi kalau ini sendiri juga ya Kak Resi. Kemudian lanjut lagi Produk. Kak Resi. Iya. Produk lainnya ya. Jadi selain kertas daur ulang itu kita juga bikin cetakan ya, cetakan kertas daur ulang. Jadi cetakan ini juga dibuat dari palet bekas ya Kak Resi. Dibuat dari kita nyarinya produk yang ramah lingkungan gitu. Jadi Amplop juga tuh juga cetakan ya. Kak Resi, jadi ini kan apa namanya, saya bikin sendiri ya awalnya, karena memang saya juga punya skill ya, skill bikin perkakas dari kayu gitu. Jadi biasa pakai gergaji, listrik sama bor gitu. Terus awalnya kan dulu cetakannya belinya itu dari foto frame itu loh Kak Resi. Foto frame itu apa dua frame ya, yang satu kita kasih jaring, yang satu enggak gitu. Terus saya coba-coba bikin sendiri gitu. Awalnya ukurannya yang kecil nih yang A6, kemudian karena ada permintaan dari pembeli ya, lalu saya buatkan yang A5 dan A4. Dan karena ini permintaannya cukup banyak ya, jadi sekarang nggak saya kerjakan sendiri, tapi ada mitra yang bekerja sama gitu, ada pengrajin kayu yang bikin frame-nya ini Kak Resi. Mungkin selama pandemi ini kayak pengen beraktivitas gitu ya, biar produktif. Jadi mungkin mendaur ulang kertas itu mungkin ada solusi untuk biar jadi produktivitas. Oke. Ini ya punya produk kit kertas daur ulang ya Kak Resi. Jadi ini itu kit isinya apa aja Ibu? Jadi isinya itu cetakan, spons itu, kemudian contoh kertas daur ulang yang udah jadi ya. Kemudian saya sertakan juga e-book ya. Jadi petunjuknya itu tidak dalam bentuk fisik kertas gitu, tapi dalam bentuk elektronik gitu loh. Jadi mengurangi sampah juga gitu. Untuk petunjuknya dibaca ini lewat HP aja gitu. Oh ya, berarti kertas Baya Alim ini semua bahan dan alatnya itu alami semua Bu ya? Diusahakan gitu sih Kak Resi. Oke. Terus untuk teman-teman juga di sini, kalau misalnya ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar atau di question box. Nanti kita bakal tanya-tanya banyak lagi kepada Ibu Chandra. Oke, Ibu kalau misalnya untuk bahan baku tadi kan Ibu Ibu juga menjelaskan kalau misalnya bahannya itu tadi ada tambahan dari kulit jagung dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bahan baku dan tekniknya apa aja sih Bu yang digunakan? Jadi kalau untuk bahan bakunya ya itu ada 3 jenis yang kita pakai ya. Jadi yang pertama ini kan kertas HVS bekas nih ya Kak Resi, yang kayak gini itu kita pakai. Hasilnya itu yang kayak begini nih, jadi kayak begini itu tuh, jadi dari kayak gini bisa jadi kayak gini tuh, putih warnanya. Kemudian kalau selain HVS bekas itu juga kita pakai ini ya, kardus bekas.
kardus bekas ini jadinya yang ini tadi Kak Desi, yang ini, yang kertas bening ini tadi. Jadi warnanya sama-sama coklat gitu. Oh, Jadi misalnya kalau di rumah ada limbah kayak gini tuh bisa didaur ulang juga loh. Jadi kayak dalaman selotip gitu kan banyak tuh, apalagi kan toko online gitu kan pakainya selotip ya. Ini tuh bisa juga didaur ulang. Jadi hasilnya tuh kalau yang apa namanya? Kalau yang ini tuh mirip dengan yang ini Kak Desi. Yang ini, yang coklat ini. Kemudian yang bekas itu juga ini apa? Duplek ya namanya ya, kertas duplek. Jadi kertas kemasan tuh ya, kertas kemasan kayak gini tuh, bungkus makanan, bungkus teh itu bisa didaur ulang juga. Nanti jadinya itu kayak gini, warnanya kayak abu-abu gitu, keabu-abuan gitu Kak Resi. Jadi sementara itu aja sih yang kertas bekas yang kita pakai Kak Resi. oke. Ibu juga di ini aktif di blog kan ya, Bu? Maaf Kak Resi, Mengenai share juga mengenai bagaimana cara tutorial dalam mendaur ulang kertas, terus juga banyak. Jadi sebenarnya proses untuk daur ulang kertas itu bagaimana sih? Oh, kalau untuk prosesnya itu diawali dari membuat bubur kertas ya. Jadi kertasnya itu direndam dulu semalaman ya. Terutama kalau yang HPS bekas itu HPS bekas itu cepat sih, nggak sampai sehari bisa langsung di blender. Tapi kalau yang dari kardus bekas ini karena keras ya, dia perlu direndam agak lama ya, Kak Resi. Kemudian setelah direndam itu kemudian proses perendaman itu tujuannya juga supaya mesin blendernya itu nggak cepat aus gitu Kak Resi, karena kan kertasnya udah empuk dulu gitu. Kemudian setelah di blender itu nanti kita kita cetak saring pakai cetakan tadi, pakai cetakan ini tadi. Jadi di ember itu kita masukkan bubur kertas plus air, lalu kita masukkan cetakannya, lalu diangkat gitu. Nanti bubur kertasnya itu ada di sini di jaring-jaringnya ini. Sementara yang cetakan yang atasnya ini fungsinya untuk membentuk bubur kertasnya Kak Resi. Uh, jelas ya Kak Resi ya. Iya jelas Ibu. Kemudian langkah selanjutnya itu ada pengepresan ya. Dipres pakai spons itu supaya kadar airnya berkurang. Kemudian setelah pengepresan itu penjemuran di bawah sinar matahari ya Kak Resi. Nah kalau untuk tutorialnya itu bisa dilihat di IGTV Kertas by Alin ya. Iya. Oke. Kalau untuk blognya Ibu, Oh iya, nama blognya apa? blognya namanya www.kertasbyalin.com. Oh iya, berarti teman yang ingin melihat tutorial bagaimana mendaur ulang kertas bisa mengunjungi blognya dari Kertas Beatin. Iya, betul. Oke, Ibu kalau untuk ulang kertas itu kan sampah kertas. Nah itu biasanya Ibu mendapatkan kertas itu dari mana, Bu? Terutama dari ini ya, dari rumah sendiri ya. Saya sendiri kan juga punya anak-anak gitu, dan mereka biasa kan untuk tugas-tugas belajar mereka pakai kertas ya untuk ngeprint tugas-tugas itu. Kemudian juga dari kemasan-kemasan yang kalau saya belanja itu kan kemasan bekas kemasannya saya sisihkan gitu di kotak tersendiri gitu. Jadi bersih gitu Kak Resi. Kemudian selain dari limbah dari rumah saya sendiri, itu saya juga menampung limbah dari
tetangga saya. Kebetulan tetangga saya berprofesi sebagai guru ya, jadi tugas-tugas murid-muridnya itu kan banyak ya, kemudian saya minta gitu untuk didaur ulang. Kemudian ada juga sumbangan dari penggiat lingkungan hidup Karesi. Jadi saya punya teman itu namanya Mbak Maya ya. Jadi beliau itu adalah seorang crafter juga. Jadi Mbak Maya ini bikin kertas origami ya, dan amplop warna-warni dari kertas HVS gitu. Kemudian limbahnya itu berupa potongan-potongan kayak gini nih Kak Resi. Nah, yang kayak gini tuh dikirim ke saya gitu untuk didaur ulang. Nah, kertas kayak gini itu ya itu tadi kalau dicampur dengan kertas HVS nanti warnanya jadi eh, agak pink, ya bisa merah gitu. Tergantung pada komposisi bubur kertasnya gitu. Oke, Gitu Kak Bu. Resi, cukup jelas. Nah, ini juga ada pertanyaan. Apakah kertas PALIN menerima kiriman kertas dari orang-orang? Tadi kan sudah terjawab. Nah, itu kalau misalnya kita ingin mengirim kertas itu bagaimana Ibu? Oh, ini ya karena ini masih dikerjakan sendiri jadi nggak bisa terlalu banyak juga. Kalau untuk pembuatan kertas daur ulang masih saya sendiri sih, dan memang proses kertas daur ulang itu kan butuh waktu yang butuh apa ya, kesabaran gitu, dan dibuat satu persatu. Jadi memang apa ya, kalau untuk sekarang produksinya masih terbatas gitu, nggak bisa banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau apa mendonasikan tuh kirim DM dulu gitu, barangkali ada slot gitu. Tapi kalau saat ini sih masih punya stok kertas bekas cukup banyak sih Kak Resi. Soalnya kan kalau kertas daur ulang tuh apa, satu lembar kertas HVS, satu lembar kayak gini tuh bisa menghasilkan satu lembar juga gitu. Sedangkan kalau bikin kertas itu kan bikin kertas daur ulang itu kan kayak kita bikin kertas zaman dulu ya, manual gitu. Kalau yang kertas sekarang itu kan dihasilkan dari mesin pabrik ya, cepet gitu. Sedangkan kalau kertas daur ulang itu kita bikin manual gitu, pakai cetakan gitu Kak Resi. Oke. Berarti ini masih mengelola. Iya, tapi dalam waktu dekat ini mau merekrut orang juga sih untuk bantu-bantu bikin kertas daur ulang. Mungkin habis haji live ini. Soalnya sebelum ini sudah sibuk untuk pengiriman ini ya, cetakan sama pesanan custom. Halo? Ibu bisnisnya sendiri, Bu. Bagaimana Ibu cara membagikan bagian job desk misalnya dalam packing, pengiriman, produksi dan sebagainya, Ibu? Kalau untuk ini ya, pengiriman masih saya kerjakan sendiri. Begitu juga dengan pembuatan kertas daur ulang ya. Yang kalau untuk cetakan kertas daur ulang itu sudah ada yang membantu gitu. Jadi sudah ada mitra yang bikin frame-nya itu, frame-nya cetakan itu, kemudian ada ibu-ibu ya, ibu-ibu tetangga saya yang bantu-bantu bikin finishingnya kayak masang jaringnya itu loh Kak Resi, masang jaringnya itu, kemudian ngecat apa ini, meliturin yang ini loh Kak Resi. Kalau dulu kan saya buatnya itu nggak dipelitur gitu, tapi kalau yang sekarang itu sudah saya pelitur gitu, biar kan karena dia kan kontak dengan air ya, kontak dengan air, jadi harapannya itu
bisa memperpanjang usia cetakannya juga gitu. Gitu Kak Resi. Ini di kertas bayang selain menjual di Instagram, di toko online lainnya kan? Oh iya, jadi kalau untuk penjualan kita melalui WhatsApp juga ya, melalui WhatsApp juga melalui Shopee gitu. Ini kan ibu sebenarnya masih serba sendiri ya bu ya dalam packaging, produksi, pengiriman dan sebagainya. Kalau misalnya itu kalau dalam produksi bu, biasanya menemukan inovasi itu dari mana? Apa ngelihat dari tren-tren sekarang, atau misalnya kebutuhan dari pembeli atau bagaimana? Kalau inovasi itu kita feedback dari pembeli ya. Jadi misalnya kalau contohnya itu waktu kita awal-awal bikin cetakan itu ada yang komplain katanya ini kasar gitu, apa namanya kurang halus gitu. Kemudian dari situ saya bikin yang di amplas halus gitu, Kak Resi. Kemudian apa namanya untuk ujung-ujungnya itu juga kan tajam gitu, kemudian itu ujung-ujungnya itu di amplas juga, jadi aman gitu digunakan oleh anak-anak juga gitu. Kalau awalnya itu ukurannya kan hanya yang kecil itu ya Kak Resi, kemudian atas masukan dari pembeli itu kita bikin ukuran yang lain gitu. Kemudian selain feedback dari pembeli itu kita juga membaca kebutuhan pasar ya. Jadi saat ini tuh handmade paper itu dibutuhkan oleh para kaligrafer ya. Jadi mereka itu orang-orang yang berprofesi membuat kreasi tulisan ya di atas kertas handmade paper ya. Handmade paper itu kan salah satunya kertas daur ulang. Cuma kendalanya di kertas by Alim itu kan para kaligrafer ini kan membutuhkan pena butuh pena khusus ya, dan tintanya pun jenis tinta celup. Nah kalau yang di kertas by Alim tuh kadang masih suka bleber gitu menurut para kaligrafer. Nah sekarang itu masih bereksperimen sih supaya kertas daur ulang yang saya bikin itu sesuai dengan spesifikasi lah dari para kaligrafer itu Kak Resi gitu. Jadi selain dari feedback pembeli itu juga dari kita baca kebutuhan pasar juga ya. Masih terus mencoba ibu ya. Kemudian yang terakhir ini juga sudah ada kebutuhan untuk mencetak di atas kertas daur ulang ya. Jadi saya sudah mulai bekerja sama dengan teman saya ya. Teman saya ini seorang desainer. Jadi dia yang mendesain, nanti kita yang cetak gitu. Selain itu juga ini sering follow akun Instagram teman-teman yang bikin kertas daur ulang juga, kita saling bertanya gitu, karena kan ini kalau untuk informasi mengenai kertas daur ulang itu di Indonesia masih sedikit ya, lebih banyak dari luar negeri gitu. Jadi saya banyak juga follow Instagram dari luar negeri Kak Resi. Sebenarnya bu, kalau misalnya kertas by Alim ini itu target pasar dan strategi marketingnya itu seperti apa ya bu ya? Oh ya, kalau untuk target pasarnya ini cukup beragam ya. Yang tadi saya sebutkan tadi itu orang-orang yang bekerja para kaligrafer ya tadi. Kemudian orang-orang yang bergerak di bidang wedding organizer ya. Jadi mereka itu kontak saya, mereka butuh kertas stationery ya, wedding stationery yang ramah lingkungan, misalnya amplop ramah lingkungan, undangan yang ramah lingkungan. Kemudian untuk mahar ya, maharnya itu kan
berupa kertas daur ulang juga, menggunakan kertas daur ulang juga. Kemudian target pasar berikutnya itu para penggiat lingkungan ya, para penggiat lingkungan hidup. Jadi mereka kan pengen menggunakan produk-produk kertas yang ramah lingkungan juga gitu. Selain itu target market berikutnya itu para crafter ya, kalau saya sebutnya para crafter. Jadi mereka itu orang-orang yang suka bikin kreasi dari kertas daur ulang ya, misalnya para journaler. Jadi mereka butuh kertas daur ulang untuk menghias jurnal mereka. Kemudian scrapbooker ya, jadi dibikin scrapbook itu. Kemudian ada lagi bookbinder ya, jadi mereka itu orang-orang yang berkreasi membuat handmade book, buku dibuatan tangan itu biasanya mereka nyari-nyari kertas daur ulang yang unik-unik untuk dijadiin cover buku gitu ya. Kemudian Peminatnya berarti lumayan banyak ya. Kemudian kalau untuk kit kertas daur ulang tadi itu peminatnya tuh para pelajar ya, kemudian orang tua yang mempunyai anak-anak di rumah ya, untuk ide kegiatan mereka selama pandemi itu kan bisa bikin kertas daur ulang sendiri di rumah gitu. Karesi. Oke. Mungkin kedepannya tuh kalau misalnya lebih banyak inovasi itu makin banyak peminatnya kali Bu ya. Iya. Kayak mungkin bisa dijadiin buat sebagai surat apa, terus misalnya apa gitu. Iya. Penggunaannya Oke, luas ini kan kertas daur ulang kan mirip juga dengan kertas itu. Hanya kan kalau kertas daur ulang itu uniknya itu dia bertekstur ya Kak Resi ya. Kalau kertas biasa kan dia polos aja gitu. Kalau kertas daur ulang itu bertekstur, kemudian pinggirnya ini kasar ya, kayak gini enggak potong rapi gitu. Nah ini uniknya itu ada di sini Kak Resi. Jadi ini tuh bisa seperti ini tuh karena dari cetakannya ini ya, dari cetakannya ini. Ketika kita mencetak kertas daur ulang itu menimbulkan efek yang namanya tepian kasar ya, kalau bahasa Inggrisnya itu decal edge gitu, decal edge. Berarti kayak mempunyai ciri khusus gitu ya Bu ya, kertasnya itu. Ya Kak Resi, betul. Kalau untuk strategi marketingnya kita ini selalu update di sosial media ya, terutama di Instagram. Saya juga melakukan edukasi ya melalui Instagram atau di blog saya, tips dan trik membuat kertas daur ulang yang bagus itu bagaimana berdasarkan pengalaman saya ya. Kemudian misalnya tadi untuk kebutuhan cetak itu saya juga berbagi di blog saya itu cara mencetak kertas daur ulang menggunakan printer di rumah itu bagaimana. Nanti menyusul artikel-artikel lain Kak Resi. Iya, kayak ditunggu Bu ya. Iya. Oke, jadi bagi teman-teman di sini yang misalnya kepo mengenai daur ulang kertas, nah itu bisa banget berkunjung ke Instagram atau blog dari Kertas Bealin. Oke. Biasanya itu bukan kita kalau misalnya dalam menjalani bisnis, itu kan selalu ada yang namanya kendala. Nah itu kalau dari kendala kertas Bealin itu apa Bu biasanya? Kendala cuaca sih ya Kak Resi, karena kan ini untuk pengeringan kan harus kena sinar matahari. Kalau misalnya kalau lagi mendung atau enggak, mataharinya enggak panas banget gitu, pengeringannya agak lama ya gitu. Jadi itu sih berpengaruh pada produksi. Kemudian bisa diangin-anginkan, cuma jadinya lebih lama gitu. Biasanya Ibu kalau matahari itu berapa lama Ibu pengeringannya? Sekitar 3 jam 4 jam gitu. Tapi kalau itu panasnya biasa ya, tapi kalau panas banget itu bisa 1 jam 2 jam itu udah kering. Oke, untuk kendala lainnya apa ada Ibu? Ya, dalam packaging atau pengiriman. Kalau ini
ini produksi ya, kalau untuk permintaan kertas daur ulang itu lumayan tinggi, jadi saat ini tuh stok saya juga udah mulai menipis. Jadi kayaknya memang ini harus punya orang lagi untuk bikin gitu, jadi produksinya juga bisa banyak gitu Kak Resi. Oh ya, itu Oh ya, kalau itu misalnya di kalau kertas misalnya di bealin kertas itu, Bu, bealin itu, Bu, kalau ordernya kalau itu ordernya kertasnya itu itu kertasnya per itu lusin per lusin atau bisa atau bisa satu-satu gitu, Bu? satu-satu gitu, Bu. Oh ya, kalau saya jualnya per lembar ya Kak Resi. Ya. Ya. Oh, jadi bisa Oh, dibeli jadi per bisa dibeli lembar per dan bisa lembar dan request bisa warna request gitu, Bu? warna gitu, Bu. Iya bisa custom, bisa stok berjalan ini ya, stok yang ada di toko online. Oke. Jadi bagi Jadi teman-teman bagi mungkin teman-teman yang mungkin mau yang mau order order itu bisa beli itu per bisa lembar beli ya, Bu, per yang lembar ya, Bu, yang nggak harus nggak satu harus lusin. satu lusin. Iya, nggak harus satu lusin. Oke, ini mungkin Ini teman-teman mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya bisa di kolom komentar. Kalau dia mau kalau nanya dia mau bisa di nanya kolom bisa di kolom komentar atau di komentar question atau di box. question box. Kalau saya ini Bu, Kalau saya saya ini, ingin Bu, saya bertanya, ingin bertanya, sebenarnya sebenarnya kertas apa aja kertas sih Bu apa yang aja sih, Bu, bagus yang itu bagus untuk itu untuk dijadiin kertas dijadiin daur kertas ulang? daur ulang? Soalnya kan kertas tuh Soalnya kan banyak kertas tuh macamnya banyak Bu ya. macamnya, Bu ya. Kertas HPS tadi cukup bagus sih ya untuk didaur ulang kertas, cuma kan dalam tahap pembuatannya itu di setiap tahap itu bisa mempengaruhi hasil akhirnya gitu Kak Resi. Jadi apa namanya, dari tebal tipisnya itu juga tebal tipisnya itu bisa dikontrol gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bikinnya ketebelan gitu kan ya kurang bagus, jadi itu berdasarkan eksperimen sih Kak Resi. Jadi harus sering-sering eksperimen, jadi nanti itu tahu apa namanya formulanya ya, ini yang pasti yang gimana gitu dari eksperimen gitu Kak Resi. Kemudian kalau saat pengepresan juga berpengaruh ya, kalau bisa sih kalau yang terakhir ini saya sharing di Instagram tuh pakai rolling pin itu loh, jadi kertasnya itu bisa halus gitu, kertasnya itu bisa halus. Kan biasanya cuma saya tekan-tekan pakai spons itu, cuma hasilnya nggak bisa halus banget sih Kak Resi, kadang tuh masih ada gelombang-gelombangnya dikit-dikit gitu. Nah yang terakhir ini saya coba pakai rolling pin itu, ternyata hasilnya tuh jadi bagus gitu, lebih rata gitu. Gitu sih eksperimen terakhir saya. Jadi Itu bisa setiap dijadiin langkah inovasi baru Bu ya. jadi setiap langkah itu berpengaruh pada apa namanya hasil akhirnya ya. Jadi misalnya saja kalau untuk kita press di triplek itu beda dengan hasilnya kalau kita press di kain gitu, tuh beda lagi kayak sih. Jadi memang anu ya apa, tidak bisa sama gitu kalau kertas daur ulang itu. Jadi Tapi terus mencoba mencarikan yang terbaik Bu ya. Iya selalu kalau karena saya juga masih terus belajar ya untuk bikin kertas daur ulang yang bagus tuh yang bagaimana yang sesuai keinginan customer gitu. Kalau awal dulu kan ya sesuka hati ya, pokoknya saya suka ya saya bikin gitu. Tapi kalau sekarang kan udah banyak peminatnya ya, ya kita bikin ya sebagus mungkin sih. Yang bagus itu kan dalam arti ini yang nggak gampang sobek, kemudian halus permukaannya gitu Kak Resi. Oke, biasanya tuh kalau misalnya ada permintaan itu permintaan yang seperti apa biasanya Bu? Apakah hanya request warna atau ada yang lain-lain? Kalau yang terakhir ini saya bikin itu yang minta request ini ada serat-seratnya itu ya, ada tambahan serat-serat alami gitu. Nah ini sudah saya kirim ya, udah selesai, itu udah tadi pagi saya kirim. Kemudian kalau yang saya sedang kerjakan sekarang itu untuk ini ya, untuk mahar. Jadi mereka request warna sama request desain.
Cuma karena desain tuh saya nggak bisa kerjakan sendiri, tuh saya serahkan ke teman saya gitu, seorang desainer, Kak Resi. Oke. Oke. Ini Ini Bealin udah Bealin masuk ke masuk komunitas ke kreologi. Jadi motivasi saya bergabung ke kreologi ya karena usaha kertas by Alin itu kan masih baru saja ya. Memang kalau apa namanya saya kenal kerajinan dari kertas bekas itu memang sudah lama, ada 3 tahunan. Cuma kalau untuk fokus di kertas daur ulang itu baru 1 tahun belakang gitu. Dan kan apa namanya usaha masih baru ya, istilahnya masih balita gitu, nya butuh mentor yang lebih berpengalaman ya. Jadi misalnya kayak kemarin itu kan saya ada permintaan cetakan kertas daur ulang tuh cukup banyak gitu sampai kewalahan gitu, nggak bisa ngerjain sendiri. Lalu saya berpikir untuk merekrut orang, tapi kan ragu-ragu juga karena kan nggak punya pengalaman gitu. Kemudian saya tanya-tanya pada member di grup kreologi gitu, dan alhamdulillah itu saya kenal sama dengan Ibu Ami ya, Bu Aminah, sarjana sosial itu. Saya chat beliau dan alhamdulillah itu dikasih apa ya, masukan-masukan gitu kalau misalnya mau merekrut tenaga borongan atau mau tenaga yang bulanan gitu, dikasih opsi lah gitu Kak Resi. Jadi sangat bermanfaat ya bergabung dengan kreologi itu. Kalau kita misalnya punya kendala di produksi atau di hal-hal yang lain itu kita bisa tanya dengan sesama anggota komunitas kreologi gitu. Maaf Kak Resi, suaranya nggak kedengeran itu. Kak Resi, suaranya nggak kedengeran. Halo, Kak Resi. Halo, suara Halo. kan? suara kan? Oh iya ya, barusan kedengeran Kak. Saya. Saya Berarti sangat bermanfaat sangat sekali ya Bu bermanfaat sekali ya bergabung di komunitas kreologi. komunitas kreologi. Iya ya, Soalnya alhamdulillah. kita juga sering Soalnya ada kita juga sering ada sharing-sharing. sharing-sharing. Mm-mm. Iya. Oke, ini Bu Oke, tadi ini Bu yang Ibu tadi yang bilang dibilang kalau misalnya kalau ada misalnya yang ada banyak, nah banyak, itu kan nah itu Ibu kan biasanya Ibu biasanya produksinya sendiri. produksinya sendiri. Itu biasanya Itu dibantu sama biasanya siapa dibantu Bu? sama siapa Bu? Kalau misalnya lagi Kalau misalnya orderannya di banyak. orderannya banyak. Oh gitu. Kalau orderannya pas banyak ya, ya mau nggak mau tetap dikerjakan sendiri Kak Resi. Tapi kalau untuk cetakan kan sudah ada yang bantu, jadi itu sudah lumayan meringankan daftar pekerjaan saya gitu, Kak Resi. Oke. Iya. Mungkin ada Karena teman-teman yang Teman-teman yang bikin cetakan itu kan juga butuh waktu ya, butuh ketelitian juga gitu. Dan karena sekarang udah ada yang bantu, orderan yang masuk gitu, cetakannya tinggal dikirimkan gitu. Yang ini sih yang masih berat itu yang bikin kertas daur ulang ya, karena masih bikin sendiri ya, di antara kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Oke, tapi tapi saat ini saat ini banyak ya Bu orderan ya Bu banyak ya. ya Bu orderan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah banyak Kak Resi. Ya lumayan bisa Mungkin untuk nambah-nambah uang dekat-dekat ini, dapur. kalau untuk dekat-dekat ini biasanya order apa Bu yang banyak? Amplop kah atau kartu ucapan? Halo Ibu. Halo, terputus Ya. lagi. Biasanya untuk dekat-dekat ini orderan yang lagi banyak apa Ibu?
Uh, sedang ada kendala dari Ibu Chandra. Kita coba undang kembali. Mungkin teman-teman di sini yang ingin bertanya bisa di kolom komentar. Ini kita coba mengundang kembali narasumber. Halo Ibu Chandra. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di IG Live Kreologi. Halo, selamat malam Ibu Chandra. Ini Ibu Chandranya koneksinya sedang ada gangguan. Kita tunggu sebentar. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin baru bergabung di IG Live malam hari ini, nanti bisa nonton. Nanti kita bakal save IG Live-nya dan mungkin nanti biar nggak ketinggalan bisa nonton kembali. Halo Ibu Chandra, udah bisa bergabung? Oke, mungkin karena terdapat kendala dari Ibu Chandranya. Sebentar. Oke, langsung aja karena sudah 1 jam. Langsung kita tutup aja IG Live untuk malam hari ini. Jadi jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan lebih banyak info dan sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan, silakan bergabung dengan komunitas Kreologi melalui bit.ly/unduh kreologi. Jadi teman-teman di sini bisa unduh aplikasi Kreologi. Dan bagi teman-teman yang terlambat bergabung di IG Live kali ini dapat melihat tayangan ulang di IGTV dan channel YouTube Kreologi. Sudah cukup untuk IG Live pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Terima kasih.